Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah baik. Baik, Bu. Luar biasa. Alhamdulillah ya. Dan tak lupa pula kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih diberi kesempatan serta kesehatan untuk dapat hadir di tempat yang berbahagia ini dalam proses belajar mengajar. Sebelum marilah kita terlebih dahulu membaca doa. Saya minta kepada Pak Hendrik untuk membacakan doa sebelum belajar. Ya, baik teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita berdoa. Berdoa dimulai. Baik. Terima kasih Ananda Hendrik. Ibu minta semua barang-barang yang ada di atas meja itu disimpan terlebih dahulu agar tidak mengganggu proses belajar mengajar kita. Sudah, Bu. Baik, terima kasih anak-anak. Selanjutnya kita akan melakukan literasi terlebih dahulu. Saya minta kepada Ibu Sri Rohayu. Ya, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Shadaqallahul azim. Insyaallah. Terima kasih atas bacaannya yang begitu luar biasa ini. Selanjutnya, Ya, terima kasih, Bu. iya, sama-sama. Selanjutnya, siapa yang bisa siapa yang bisa menerangkan materi sebelumnya? Apakah masih ada yang mengingatnya? Dari iman kepada Rasul, Bu. Iman kepada Rasul. Masyaallah. Masih diingat juga ya, alhamdulillah. Iya. Alhamdulillah. Untuk kesempatan hari ini, sebelum kita memulai pembelajaran, terlebih dahulu Ibu memberikan sebuah kata-kata sebagai motivasi belajar kita, yaitu Ibu minta kepada Ananda sekalian untuk jangan pernah berhenti untuk belajar. Karena kenapa? Hidup itu tidak akan pernah berhenti untuk mengajarkan kita. Untuk materi selanjutnya ini, terlebih dahulu kita mengetahui tujuan apa yang akan dicapai dalam pembelajaran kali ini. Yang pertama itu, terbiasa menghindari pergaulan bebas dan zina dengan baik. Menunjukkan perilaku menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina dengan baik. Menguraikan makna menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina dengan benar. Yang selanjutnya, menelaah dalil Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina dengan tepat. Yang kelima, menguraikan kategori zina dengan benar. Yang keenam, mempresentasikan makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang menghindarkan diri dari pergaulan bebas dan zina yang dengan tepat. Sampai di sini masih bisa dipahami anak-anak? Bisa. Semua dosa begitu mudahnya dihapus kecuali zina. Ada orang kafir masuk Islam namanya mu'allaf. Anak dan cucunya pun masih bangga. Lalu kakekku mu'allaf. Tapi seorang itu akan merasa terzinakan kalau pernah punya kakek berzina atau seorang nenek berzina. Maka zina adalah zina dan zina dan zina. Dan tidak ada yang berzina kecuali manusia terzina. Sehingga susah melakukan zina kecuali manusia zina. Tapi dia boleh pada kehinaan Allah Maha Kasih. Jadi orang wanita boleh itu sudah berzina. Seperti kata wanita itu yang pernah dihukum wahsi bukan sih dengan Hamzah. Kemudian begitu bencinya dengan Hamzah, diambil hatinya dihidup. Setelah masuk Islam diajak ayat Rasulullah. Wahai wanita masuk Islam, berbaiklah kau, berbaik terjadilah engkau, berjadilah apa ya Rasulullah. Coba. Berjadilah kalian untuk tidak ikut Allah ya Rasulullah. Kami berjanji untuk tidak ikut. Apalagi berjadilah kalian para wanita untuk tidak ikut. Kami berjanji untuk tidak ikut. Berjadilah kalian untuk tidak minum keras. Kami berjanji minum keras. Berjadilah kalian para wanita untuk tidak berzina. Itu tidak terima. Ya Rasulullah, ada sedikit berarti. Ya Rasulullah, apakah kebayang orang merdeka sepertiku ingin melakukan zina? Orang mulia seperti melakukan zina? Orang mulia susah melakukan zina. Tidak mudah melakukan zina. Hanya rendah hati. Akan tapi demikian. Bagi siapapun yang sudah terpeleset dalam zina, tidak menjadi mulia dan tidak benar kalau orang berzina. Menanya apa yang muncul di benak Ananda tentang video tersebut. Ada yang bisa? Ya, silahkan. Saya. Silahkan Ananda Sri. Ya.
Zina merupakan suatu kehinaan, hina diri dari hina dan keluarga juga. Namun orang yang sulit melakukan zina karena dia adalah orang yang bertakwa kepada Allah. Orang yang memiliki iman yang rendah melakukan namun bisa menjadi mulia apabila dia bertobat kepada Allah dan berusaha untuk memperbaiki dirinya. Hanya itu saja, Bu. Oh, baik, terima kasih Ananda Sri. Wah, luar biasa ini. Ya, selanjutnya dalam kegiatan proses belajar ini, Ibu akan membagi kelompok. Nah, ini nama kelompoknya itu dari bunga-bunga. Ini kelompok pertama itu tentang makna pergaulan bebas dan zina, di mana di sini merinci makna-makna apa yang terdapat dalam pergaulan bebas dan zina itu. Kelompok enyelir yaitu dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Ini mengutarakan atau menyampaikan dalil apa saja atau dalil apa yang berkenaan dengan pergaulan bebas dan zina ini. Yang selanjutnya ini kelompok krisan, yaitu tentang membahas tentang kategori zina yang mana saja itu yang tergolong kategori zina. Yang selanjutnya yang keempat tulip yang membahas tentang makna yang terkandung dalam Quran surah Al-Isra ayat 32 tentang larangan pergaulan bebas dan zina. Oke, dimengerti sampai sini? Ya, Bu, saya kelompok berapa, Bu? Ya, ini namanya baru. Oh, ya. Ya, saya minta kepada Ananda yang lain untuk memperhatikan kelompok-kelompoknya ya. Sudah dicatat semuanya? Ya, sudah, Bu, sudah dicatat. Yang lainnya? Bagaimana dengan yang lainnya? Saya kelompok krisan, Bu. Oh iya. Oke, terima kasih. Selanjutnya itu untuk mengumpulkan informasi tentang materi-materi tersebut, Ananda bisa mengambilnya dari Al-Quran dan hadis, atau dari buku paket, ataupun dari jurnal yang membahas tentang pergaulan bebas dan zina ini, ataupun dari buku elektronik, atau mengunjungi website atau blog yang terpercaya ya, karena sekarang ini masih banyak beredar blog atau website yang kurang terpercaya yang bisa dijadikan acuan ataupun bahan sebagai digunakan untuk bahan ajar yang baik. Oke? Silakan Ananda sekalian untuk menganalisis tentang tema materi yang dibagikan tadi. Iya, Bu. Ulangi tema materinya. Ya, apa? Tema materinya diulangi. Oh, tema materinya ini. Ananda Hendrik, Anyelir, berarti tentang dalil larangan pergaulan bebas dan zina. Mengerti? Mengerti, Bu. Iya. Oke. Bu, mengerti. Silakan diskusi materi tersebut. Oke? Ya, oke, Bu. Oke. Sudah? Tugasnya Belum, sudah? Bu, sebentar lagi. Oh iya. Oke. Saya minta kepada kelompok-kelompok yang pesertanya ataupun siswa yang lainnya yang kurang aktif itu teman-temannya yang aktif itu mengajak ataupun memberitahukan untuk lebih aktif dalam diskusi kali ini. Sudah? Saya kira sudah cukup waktu yang diberikan untuk berdiskusi tentang materi yang akan dibahas. Silahkan kepada kelompok, siapa dulu yang ingin memulai? Adakah yang ingin memulai pertama? Ada yang ingin memulai pertama kali? Ya, kelompoknya Anyelir. Oh, Anyelir, silahkan. Ini tentang dalil-dalil ya. Ya, dalil tentang larangan pergaulan bebas dan zina, yakni salah satunya adalah surat Al-Isra ayat 32, la takrabul zina, jangan engkau mendekati zina. Artinya untuk mendekati saja itu tidak boleh, apalagi kalau sudah melakukan. Jadi kita harus melihat hal-hal yang justru akan menjerumuskan kita pada hal-hal yang zina. Terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, luar biasa ini. Oke, selanjutnya dari kelompok mana lagi yang ingin mempresentasikan? Kelompok krisan, Bu. Oh, kelompok krisan tentang kategori zina ya. Oke, Ya, Bu. silakan Ananda Nurtaha. Oke, Bu. Baik, saya akan presentasikan dari hasil diskusi teman-teman kami dari kelompok krisan, yaitu tentang kategori zina. Ya. Jadi ada 3 macam zina, yaitu zina alaman, zina muhsan, dan zina gairul muhsan. Ya. Zina alaman yaitu macam zina yang dilakukan dengan menggunakan panca indera. Kemudian zina yang kedua adalah zina muhsan. Zina muhsan adalah zina yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah atau orang yang sudah memiliki suami atau istri. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga adalah zina gairu muhsan. Zina gairu muhsan yaitu zina yang dilakukan oleh mereka yang belum sah atau belum pernah menikah. Terima kasih, Bu. Terima kasih, wah, luar biasa hasil diskusinya. Kelompok tulip atau lavender, ada yang ingin memberikan
pertanyaan atau mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok tulip, Bu. Kelompok tulip. Oh, silakan mengenai makna yang terkandung dalam Quran Al-Isra ya. Ya, silakan Ananda Hamzah. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami, yaitu membahas tentang makna yang terkandung dalam Quran Surah Al-Isra ayat 32. Adapun hasil kelompok kami, kandungan Surah Al-Isra itu yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang mendekati zina. Bukan hanya melarang, akan tetapi seluruh perbuatan yang bisa menjadi sarana dan mendekati zina yang dilarang. Yang kedua, Islam adalah agama yang sangat memahami manusia, sehingga ia mengutamakan tindakan preventif untuk menutup kerusakan. Larangan mendekati zina adalah tindakan preventif agar manusia tidak terjerumus ke persinahan. Yang terakhir, zina itu sendiri adalah perbuatan yang sangat keji dan sangat buruk. Di antara keburukannya, ia merupakan pelanggaran terhadap kehormatan yang mengakibatkan tercampur dan terputusnya nasab serta mengakibatkan kekacauan di masyarakat. Saya kira itu, Bu. Ya, terima kasih. Ya Allah, luar biasa sekali ya. Ini hasil diskusinya. Tepuk tangan untuk kalian semua. Baik, dari kelompok Lavender, ini tinggal satu lagi. Baik, Bu, saya, Bu. Oh ya, silakan. Ya, Ananda Sultan, silakan. Baik, makna pergaulan bebas dan zina. Ya, baik, terima kasih Bu atas pergaulan bebas dan zina. Makna pergaulan bebas dan zina itu adalah setiap manusia diwajibkan untuk menjaga dirinya dan martabat mereka. Hal tersebut bisa dilakukan dengan cara menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ya. Mungkin itu, Bu. Oh ya, terima kasih Ananda Sultan. Baik, itulah tadi hasil diskusi dari kelompok-kelompok lainnya. Adakah yang ingin bertanya ke kelompok satu? Adakah yang ingin bertanya ke kelompok Lavender, Anyelir, Krisan atau Tulip yang belum dimengerti ataupun ingin lebih tahu? Silakan. Silakan. Kepada Ananda yang ingin bertanya kepada kelompok lainnya tentang pembahasan yang telah dipresentasikan tadi. Ya, saya, Bu. Ya, silakan. Ke kelompok mana nih? Mau bertanya? Kelompok Anyelir, Bu. Oh, Anyelir, ya, tentang dalil. Silakan. Ya, jadi Ananda Henry. Ya, ini ketua kelompoknya Ananda Henry. Silakan. Iya, Bu. Sri Rahayu ini, Bu. Iya. Silakan. Ya, berkaitan dengan perzinahan. Jadi bagaimana itu kalau seumpamanya orang yang melakukan perbuatan zina dan melahirkan anak, apakah anak itu bagaimana itu hukumnya, Bu? Hukum anak itu sendiri. Oke, baik. Bagaimana kelompok Anyelir, Ananda Henry? Silakan untuk Kan itu dalam keadaan suci tidak mengetahui apapun, kalaupun itu dosa itu diberikan ataupun ditandakan kepada orang tuanya. Persoalan anak tidak ada yang namanya anak haram, tidak ada yang namanya anak hasil zina dan lain sebagainya. Semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci dan tidak mengetahui apapun. Terima kasih. Ya, itulah tadi jawaban dari Ananda Henry. Bagaimana Ananda Sri? Apakah sudah menerima pernyataan dari sudah. Ananda Henry? Sudah jelas, Bu, jelas. Oh iya. Ya. Di sini juga Ibu akan menambahkan sedikit tentang anak yang lahir dari perbuatan zina itu sendiri. Anak yang lahir dari hasil hubungan zina itu, maka nasab ini mengarah ke membahas tentang nasab, di mana nasab anak tersebut itu tidak dinasabkan kepada bapaknya, tapi dinasabkan kepada ibunya. Anak-anak hasil perbuatan zina itu tidak mendapatkan nasab ataupun harta warisan dan lain-lainnya dari bapaknya itu sendiri. Baik, terima kasih. Bagaimana? Sudah, Bu. Oke. Selanjutnya dari pemaparan hasil diskusi dari kelompok-kelompok lainnya, adakah yang ingin menyimpulkan bersama tentang apa materi yang dibahas dari materi perilaku bebas ini dan zina? Ada yang ingin menyimpulkan? Ya, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah benar-benar untuk melarang kita melakukan perzinahan. Perzinahan itu bukan berarti kita melakukan saja, tetapi zina itu di dalam hati, ucapan dan perbuatan itu adalah salah satu perbuatan daripada zina itu sendiri. Ya, itu saja, Bu. Ya, terima kasih Ananda Sri. Kesimpulan yang diberikan itu sangat luar biasa. Terima kasih. Sebelum kita menutup materi hari ini, terlebih dahulu Ibu akan membagikan LKPD yang bisa dikerjakan di rumah. LKPD ini Ananda menganalisis, menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas LKPD ini. Mengerti? Iya, Bu, mengerti. Ya, baik. Untuk evaluasinya, silakan Ananda sekalian mengklik post-test yang Ibu bagikan di HP kalian ya. Ya, Bu. Silakan dikerjakan. Ibu beri waktu sekitar 5 menit.
Alhamdulillah, karena apostilasi ini merupakan pelajaran yang diambil dari pelajaran hari ini. Materi yang diambil dari materi hari ini. Oke? Sudah? Ya, sudah, Bu. Ya, oke. sudah. Ya, sudah Bu. Untuk materi selanjutnya itu tentang zina itu sendiri masih berbau pergaulan bebas dan zina. Cuma di sini itu hanya sebagai penutup, yaitu doa diberikan, doa sebaiknya disampaikan oleh ketua kelas. Saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu. Teman-teman, sebelum menutup pelajaran, mari kita berdoa bersama. Allahumma 'allimna wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Amin. Amin. Baik, demikianlah penyampaian materi dan diskusi pada hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.